Pak Dul hari itu, Bupati Rewang, mampu menurunkan angka kemiskinan. Tidak pun Pak Dul Rewang, kalau memang ada program menurunkan kemiskinan, apa kan itu? Ya, kita kasih minum. Setelah Pak Oyon dan Pak Hamzah ini berhasil, CPU itu kembali dilanjutkan. Jawaban 01 justru yang blunder gitu. Langsung saja kita panggilkan host fenomenal kita, Davi dan Arif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ekstra Manisma di PodX Podcast Ekstra FM. Oke, kembali hadir bersama saya dan rekan baru saya yang tentu saja ini datangkan sebenarnya warga Cisingkil, ya. Cuman lama di Medan gitu ya, Arif ya. Oke, KTP masih Singkil kan? Masih Bang, aman. Oke, saya kira udah pindah ke Medan belum, gitu kan? Belum, kita ya. di Singkil kok Bang. Oke, yalah ya kan, apalagi ini mau pilkada gitu kan, ya kan? Udah pasti kan hak pilihnya kan? Udah aman Bang, kita Udah tinggal aman, ya? ngurus nanti di tanggal yang tepat. Oke. Tanggal yang telah ditentukan. Oke. Selama ini apa nih kesibukan, Arif? Ya sekarang kesibukan Bang banyak bantu orang tua lah Bang. Kan orang tua juga punya toko, Iya. ada beberapa lahan lah Bang. Wih, Sekarang, keren ya. Mengabdi kepada orang tua lah sekarang. Gitulah kira-kira. Oke deh, ya. Baik, itu sekilas ya rekan baru saya Arif ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan terakhir kali Arif Amin, ya. amin. Jadi nanti episode berikutnya ada lagi kamu Ya. gitu Arif ya. Iya, bisa kerja bareng lagi lah Bang. Oke deh. Kita update dulu nih kabar sepekan di Aceh Singkil yang lagi hangat. Boleh, Bang. Apa tuh kira-kira Bang? Yang lagi hangat debat kali ya. Iya Bang. Debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Singkil yang baru berlangsung hari Rabu kemarin ya. Dan ya selama lebih kurang 2 jam tuh ya debat Kurang berlangsung lebih, ya. Bang, 2 jam. Dan ya banyak yang dikupas ya, mudah-mudahan bisa memberikan suatu gambaran sih sebenarnya ya bagi para pemilih masyarakat Aceh Singkil untuk memilih siapa yang terbaik nantinya. Bisa ya. menentukan pilihannya dari topik-topik debat yang telah disaksikan Iya, bersama. dan kemarin juga live di Radio Ekstra FM debat itu. Jadi, Iya. nah ini juga nyambung sama topik kita pada episode kali ini, Ref. Oh Ya, gitu ya Bang? iya. Jadi topik kita adalah siapa pemenang debat. Ini kayak pertandingan aja gitu kan, Pertandingan, siapa Bang. menang, siapa Iya. kalah gitu. Ya karena, tapi bukan berarti yang kemarin sudah debat kita debatkan juga di sini gitu kan. Iya. Kita santai aja gitu ya kan. Oke, dan langsung saja mungkin kita bisa hadirkan bintang tamu kita pada episode kali ini. Ada jurkam dari masing-masing tim pemenangan ya. Oke, dari jurkam tim pemenangan 01 mungkin bisa langsung menuju ke studio ya. Ada Bang Wan Harlingga. Bang Wan Harlingga dan juga juru kampanye dari tim pemenangan 02 ada Bang Syarif. Silahkan. Kalau Bang Wan Harlingga ini nggak asing lagi di sini. Silakan Bang Wan. Oke. Silakan Bang. Silakan. Baik. Nah, ini ada Bang Syarif. Ya, sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Arif Syarif. Arif Syarif gitu ya kan? Silakan. Oke. Ini pecinya merah, satu hitam gitu ya. Iya. Merah itu kan berani. Oh, gitu ya. Oke. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemarin ketemu juga kan waktu di debat kan? Ketemu publik. beda ini. Beda ring. Beda ring ya. Kalau beda kami ring dan beda pandangan. iya. Kalau kami di ring kanan. Tapi memandang yang satu lah Bang untuk kemajuan
Iya. Oke. Jadi sudah terhitung H-12 ya menuju hari H Pilkada 27. Ya, makin hari makin seru aja gitu ya. Makin seru. panas terlihat. Gimana bintang tamu kita mengenai mungkin debat publik perdana, dan saya kira ada debat lagi, ternyata hanya sekali debatnya begitu ya. Melihat debat kemarin gimana? Dari Bang Wanhar dulu, silakan. Baik, terima kasih Bang Dapi ya, nama populernya ya. Dan Arif. Ya, melihat debat kemarin kan sejatinya di situ kan penyampaian visi dan misi. Ya. Bagaimana menyampaikan program-program untuk keberlangsungan pembangunan yang kita harapkan di Aceh Singkil. Kami melihat ada beberapa poin yang mungkin secara pribadi dari pasangan nomor 1, Pak Oyon dan Pak Hamzah, kami melihat lebih siap dan lebih menguasai bahan. Ya kan? Kemudian dari pasangan 02 ini, Bang Sarip, dari Pak Dul dan Bang Dayat, kalau penilaian kami, ini ada beberapa poin yang blunder dalam pertanyaan-pertanyaan yang tentu sama-sama kita tahu. Pertama tentang isu stunting. Isu stunting ini kan isu strategis nasional ini, isu nasional. Bahkan kepala-kepala desa saja di Aceh Singkil ini itu sudah menjadi program itu. Tingkat kepala desa saja itu sudah memahami program itu. Jadi ditanya oleh panelis bagaimana cara mengatasi stunting, ya malah dijawab entah kemana-mana. Nah ini yang kita harapkan sebetulnya, program strategis, program nasional ini seharusnya dipahami oleh pasangan 02, Pak Dul dan Bang Dayat. Kalau dari Bang Syarif sendiri melihat debat seperti apa, Bang? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau melihat secara langsung debat kemarin, kita hakul yakinlah bahwa penyampaian dari visi misi itu tersampaikan dengan baik. Cuma lagi ada mungkin sedikit kekurangan dari panitia yang dikasih waktu yang agak mepet begitu. Nah, kalau kami melihat ya sudah inilah tersampaikan apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi gambaran mereka untuk 5 tahun ke depannya. Begitu. Nah, mengenai masalah yang disampaikan oleh saudara saya Wanhar Lingga ataupun jurkam daripada paslon 01, ya kalau saya menanggapinya apa yang disampaikan oleh apa yang dijawab oleh Pak Dul kemarin itu sudah maksimal. Apa yang dijawab oleh Pak Dayat kemarin itu sudah maksimal. Begitu. Tidak ada yang blunder. Nah, karena kalau bahasa blunder berarti cara pandang, cara pikir yang belum maksimal. Begitu. Kalau menanggapi apa Bang, jawaban-jawaban dari pasangan 01 gimana Bang? Jawaban 01 justru yang blunder gitu. Contoh misalkan, ketika misalkan diperdebatkan kemarin itu mengenai masalah banjir ya, penanganannya seperti apa gitu kan. Nah dijawab oleh Bang Dayat di kesempatan kemarin itu, saya pikir itu sudah maksimal jawabannya. Jadi Bang Dayat itu menggambarkan posisi kalau seandainya karena Aceh Singkil ini adalah rawan banjir, kalau untuk penanganannya itu saya pikir sudah maksimal. Disampaikan oleh Bang Dayat kemarin itu, ya baiknya kalau memang nanti mereka terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, mereka punya impian akan membuat sebuah bendungan. Jadi dari bendungan itu akan lahir banyak program-program atau kegiatan-kegiatan yang membantu perekonomian rakyat. Contoh misalkan dari bendungan itu kita buat bisa irigasi. Dari bendungan yang dibuat itu misalkan bisa mencegah banjir. Dari bendungan itu kita bisa buat pariwisata. Dari bendungan itu kita bisa buat kolam ikan, taman-taman bermain anak, bebek-bebekan dan lain sebagainya. Begitu. Oke, dari Bang Wanhar seperti apa sebenarnya menanggapinya? Baik. Saya sebetulnya begini ya, untuk sekelas Bang Al Hidayat yang kita anggap sebagai yang mewakili generasi milenial, saya melihat
babak belur dalam menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Artinya kita sudah baca nih visi misi dari 02. Tidak ada program strategis untuk membuat bendungan begitu. Jadi ini kan sebetulnya hanya menjawabnya itu mudah. Bagaimana cara mengatasi banjir, gitu kan? Ini bendungan ini sudah dikaji belum? Apa yang dimaksud dengan bendungan? Bendungan ini kan membendung arus air ini, seperti yang di Waduk Sianjo-Anjo. Kalau kita lakukan bendungan, di mana kita letakkan bendungan? Kemudian untuk mengaliri persawahan mana yang kita aliri? Kemudian untuk membangkitkan tenaga listrik, ini sudah harus pengkajian dalam ini. Kemudian disampaikan lagi arus air dari Aceh Selatan. Kita tidak ada arus dari air Aceh Selatan ke sini. Nah, ini yang perlu kita bahas sebetulnya, bagaimana program itu tidak usah muluk-muluk, ya kan? Jangan berandai-andai terlalu panjang gitu. Kalau pasangan 01 itu bukan kita sekedar bercerita, malahan kita sudah lakukan itu. Talut yang dibuat dari Tanah Merah sampai ke Kilangan. Dan itu hari ini masih terbangun sekitar 3 kilo lebih. Nah, kalau ini terjadi dari Tanah Merah sampai ke Kilangan, itu tidak akan terjadi lagi banjir tuh. Seputaran Singkil Utara sampai ke Singkil. Nah, ini yang dimaksud untuk menghentikan banjir. Kalau kita buat bendungan, di mana titik yang kita buat bendungan itu? Nah, coba di mana kita buat bendungan? Karena masalah banjir ini juga Bang, dari awal beradanya Aceh Singkil menjadi kabupaten hingga hari ini beberapa pemimpin selesai. Iya. Karena gini juga Bang kan, selalu menjadi program, selalu menjadi visi misi dan selalu masuk ke dalam apalah ya, untuk merayu rakyat lah intinya, untuk banjir ini akan terselesaikan. Tapi faktanya Bang, sampai sekarang ini belum selesai nih Bang. Jangan yang kira-kira. Makanya kita melihat begitu. Banjir itu bukan hanya lagi tahunan Bang Davi. Iya. Hampir 1 tahun itu ada 4 kali. Betul. Gitu. Yang pakai katanya sesi gitu ya. Ini mohon maaf lah sama Pak Dul. Pak Dul juga sahabat kita, yang gitu kan. Yang katanya sering kegiatan rewang, kemudian bagahan atau apa-apa. Tentu posisi masyarakat itu harus lebih paham bagaimana kita menghadiri pesta masyarakat. Ini bagus, tetapi tidak ada terselesaikan masalah, ya kan? Banjir, apa solusinya banjir? Tidak ada juga kan? Bagaimana tidak kemudian melanjutkan program yang sudah dibuat oleh Pak Oyon gitu. Kalau bendungan, di mana yang harus kita bendung gitu? Jadi gini, coba saya tanggapi sedikit. Mengenai masalah bendungan, itu jelas disampaikan kemarin itu di kesempatan itu, Bang Dayat akan menghadirkan ahli di bidang itu. Di mana kalau memang mereka mempunyai nanti, kalau memang solusinya adalah bendungan, di mana letak bendungan itu, biarlah para ahli itu yang menentukan. Biarlah para ahli itu yang mengkaji. Artinya yang saya sampaikan tadi, jika memang ini dibuat bendungan itu akan melahirkan ekonomi kerakyatan, begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, tapi begini, mohon maaf ya. Ya Bang, silakan Bang. Kajiannya itu tidak matang. Ya kan? Sementara di visi misi 02 ada enggak rencana program membuat bendungan, 10 program andalan yang dari 02. Tidak ada kan? Itu kegiatan proyek besar loh kalau kita buat bendungan itu. Nah, di mana? Kayak mana isu-isu pengendalian banjir itu? Kami melihat mereka agak grogi menyampaikan untuk melanjutkan kembali tanggul atau talut raksasa yang dibuat Pak Oyon. Kalaupun itu tidak dibuat, seharusnya bagaimana membuka kanal baru. Nah, kanal baru dari Laimate misalnya, simpang kiri, kemudian dialirkan langsung ke laut, ke Aceh Selatan atau di mana begitu. Ini kalau bendungan itu belum masuk dalam nalar kita gitu. Tapi mungkin kalau ada kajian yang lebih dalam seperti disampaikan Bung Sarip tadi, kita tunggulah program itu. Karena apapun program yang kita tawarkan tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Kita juga mendukung gitu ketika bendungan itu nanti terlaksana. Iya, betul ya. Oke. Baru selain itu juga ada yang jadi trending juga tuh. Rewang jadi trending juga nih Bang. Ini seru nih ya kan. Gimana Bang Syarif nih? Kalau saya, menurut pandangan saya, kalau rewang itu bukan hal yang baru ya. Ya, betul. Itu memang lumrah di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di kehidupan kita di Aceh Singkil ini. Nah, kalau pandangan rewang saya itu sebenarnya lari kepada
sosialnya seseorang pemimpin atau seseorang kita gitu ya kan. Jadi rewang itu hal yang wajib kita lakukan. Jadi dia berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Pertama sekali memang kita berhubungan, kita vertikal dengan Tuhan kita, kemudian hubungan sesama manusia. Artinya seluruh manusia yang hidup di dunia ini adalah makhluk sosial. Kandidat bupati pun dia adalah makhluk sosial. Nah, di Pak Dul itu yang menjadi daya tarik dari masyarakat itu ya rewangnya. Gitu. Sehingga hari ini kalau rewang ini nampaknya dari sebelah pun ikut-ikut membesarkan. Ya kita bersyukur saja begitu ya kan. Gitu. Oke. Itu rewang. Gitu. Gitu ya. Daya tarik tersendiri bagi Pak Dul. Oke. Saya pikir rewang ini tidak ada bupati sebelumnya dan yang akan datang ya hari ini itu tidak sanggup mengikuti itu. Nggak sanggup. Saya pastikan nggak sanggup mengikuti. Kemungkinan lahir pun yang calon kandidat ke depan itu mungkin kita harus menunggu 10, 15, 20 tahun ke depan. Rewang itu berat. Nah, gitu. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Begitu. Oke, baik. Tadi tanya ya bagaimana ya nanggapan. Jadi begini. Rewang itu bukan program untuk kepemerintahan. Sosial. Yang disampaikan Bung Sarip tadi ini sosial. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu. Tetapi saya nyatakan kembali, ada pernyataan blunder juga di situ. Mungkin ada beberapa tim juga mengkanter isi itu. Disampaikan oleh Bang Hidayat, terbukti dengan rewang bisa menurunkan angka kemiskinan. Nah, ini mungkin terjemahannya ada maksud Bang Dayat yang lain. Tapi kenapa tidak disampaikan langsung? Ya kan? Kalau rewanglah disampaikan untuk menurunkan angka kemiskinan, ini sungguh tidak masuk akal. Tetapi kalau ada program-program Pak Dul yang kemarin itu menurunkan kemiskinan, apa programnya? Itu yang harusnya disampaikan, bukan rewangnya gitu. Jadi ini di luar konteks juga. Kalau rewang diandalkan, ini sangat sulit, sangat betul. Tetapi kita juga melihat kok, kalau Pak Dul itu rewang, mungkin satu hari itu sampai 7 di 7 tempat. Tetapi gitu ya. Pak Dul itu tidak sempat makan. Dia kasih amplop saja udah pulang. Jadi kalau di saat disampaikan di situ, saat mendengarkan keluhan masa kapan dia ngomongnya? Sementara kadang duduk saja tidak. Saya melihat kok di beberapa tempat datang assalamualaikum salam pulang. Datang assalamualaikum salam pulang. Mungkin di tempat-tempat tertentu di komunitas dia sempat potong daging dan lain-lain. Tapi kalau di tempat yang lain tidak. Oke, boleh saya sambung? Oke, lanjut. Sorry. Sebelum menjawab nih, saya mau nambahin sedikit. Jadi dimaksud Abang tadi, apa nih hubungannya rewang dan untuk mengatasi Kemiskinan. Iya. Apa kaitannya nih? Gitu. Jadi begini. Korelasinya gitu. Coba lah, itu coba dijelaskan dulu. Saya juga jadi begini. masuk akal itu. Biar jangan blunder gitu. Coba diklarifikasi. Saya sampaikan yang disampaikan oleh Bang Dayat, Dayat Budget kemarin di dalam kesempatan itu, bahwa terbukti rewang itu dapat menurunkan angka kemiskinan. Begitu bahasa dia kan. Nah, Pak Dul ini, Bupati ini 2017-2022, Pak Dul ini sudah pernah menjadi bupati kita. Pak Dul, bupati kita, Pak Dul adalah bupati Rewang. Bang Dayat dalam hal ini menjelaskan posisi daripada Pak Dul hari itu, bupati Rewang, mampu menurunkan angka kemiskinan, di mana tahun 2017 itu angka kemiskinan kita kalau nggak salah itu angkanya 22,11%, sehingga berakhir di masa jabatannya 2022 itu turun menjadi 19, sekian persen begitu. Artinya penurunan itu ada. Nah, Bupati Pak Dul yang Rewang itu mampu menurunkan angka kemiskinan begitu. Di sisi lain gitu ya kan. Di sisi lain, apakah bisa menguntungkan ke ekonomi kerakyatan, membangkitkan ekonomi rakyat? Bisa. Bagi siapa? Bagi yang Rewang iya juga. Bagi tetangga iya juga. Bagi yang bagian sewa-sewa dekorasi, pelaminan, catering makanan, lain sebagainya, termasuk yang jual daging, ayam, dan lain sebagainya,
mereka juga dapat keuntungan daripada hasil rewang tersebut. Nah, itu maksud daripada Bang Dayat tadi, dia menggambarkan posisi Pak Dul saja mampu menurunkan, padahal dia Bupati Rewang gitu loh. Walaupun di saat itu 2017 beliau terpilih dan dilantik, 2019 dapat penyakit secara nasional internasional namanya COVID-19, 2020 2021 itu puncak daripada COVID-19 itu. Di saat itu juga beliau mampu menurunkan angka kemiskinan. Jadi maksud daripada Bang Dayat itu sedikit saya luruskan seperti itu. Dan di sisi lain Rewang juga memberikan berkah, di sisi lain Rewang juga memberikan dapat membangunkan ekonomi kerakyatan seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Tapi Pak Oyan kan Rewang juga kan, Bang Wanhar kan? Ya, Rewang itu atau Bagahan ini kan interaksi sosial. Ya kan? Di situ tidak lebih dari kita hanya sekedar kan meminjamkan uang. Ya kan? Misalnya saya pergi pesta nih ke rumah Bang Arif misalnya nikah, saya kasih 300.000. Bang Arif juga harus berkewajiban nanti mengembalikan itu. Nah, ini poinnya. Jadi itu kita anggap biasa sajalah, ya kan? Kalau itu tidak perlu terlalu dibesar-besarkan karena Rewang itu sudah ada sebelum Pak Dul pun lahir. Rewang itu sudah ada. Jadi itu bukan program pemerintah, itu yang maksud kita. Yang disampaikan Bang Dayat bahwa Rewang terbukti menurunkan angka kemiskinan. Ini kalau kalimatnya ini harus diklarifikasi. Kalau jawaban Bung Sarip tadi, itu kan sudah memperbaiki kalimat yang berikutnya. Yang kita harapkan, apa programnya kemarin itu menurunkan angka kemiskinan, bukan karena dia Rewang. Itu loh maksudnya. Bukan karena Rewangnya angka kemiskinan itu turun. Tidak pun Pak Dul Rewang, kalau memang ada program menurunkan kemiskinan, apa? Kan itu. Programnya bukan karena dia Rewangnya angka kemiskinan turun. Itu maksud kita. Kalau kita cerita program ya banyak. Ada program unggulan, ada program prioritas gitu ya kan. Karena ini tadi kan konteks kita konteks Rewang. Saya pikir itu sudah terjawab. Begitu. Ini bintang tamu dari tadi suruh ngomong aja, Arif ya. Kita kasih. Iya, kami udah tunggu. Ya, kita kasih minum dulu ya. Silakan Badak. Ada barista kita nih. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak pakai peci, Dak ya? Lupa ya? Aduh. Biar nggak panas nih, Bang. Saya kasih teh panas. Tambah panas itu. Jadi biar panasnya tadi, biar agak meluruk-meluruk sedikit. Ada Bang, meluruk kan. Boleh saya pinjam mic Pak Arif? Bukan sekedar ini. Iya. Ada pertanyaan dari netizen maha benar. Siap. Sebentar ya, abang ganteng. Cek Molly nih kayaknya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari netizen, sejauh mana debat publik kemarin yang dilaksanakan KIP, apakah mampu mempengaruhi masyarakat untuk memilih paslon? Itu saja pertanyaan dari netizen ini. Siapa dulu jawabnya? Mau dari Pak Wanhar, mau dari Pak Sarip juga boleh. Saya serahkan mic. Terima kasih Dadak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diminum dulu. Silakan minum. Oke. Gawat kawan tuh. Oke, lanjut Bang Wanhar. Baik. Kalau mempengaruhi pemilih itu jelas ada pengaruhnya. Iya. Ya kan? Tapi yang tidak bisa terpengaruh itu adalah yang fansnya sudah terlalu fanatik. Kalaupun salah tetap dibilang benar. Yang pengaruh ini adalah bagaimana orang-orang yang kelas-kelas elit atau pemilih-pemilih pemula ini pasti sangat berpengaruh. Apalagi Gen Z. Mereka melihat sosok pemimpinnya yang mampu menyampaikan program itu secara luas. Kalau saya melihat itu sangat pengaruh. Bagaimana ke depan dengan penyampaian debat kandidat itu, apa yang diharapkan para pemilih pemula dengan mereka melihat secara langsung ataupun dari live kemarin, itu sangat pengaruh. Makanya kalau ditanya siapa pemenangnya seperti judul debat kita hari ini, ya kan?
Ini kalau kami jawab berdua, ini jawabannya menang dua-dua ini. Oh, menang dua-dua. Kalau saya menjawab, ya kan? Kalau saya menjawab, menang pasangan sahabat Oyon Hamzah. Kalau Bung Sarip mungkin juga menang pasangan dua gitu ya. Tapi nggak siap. Tapi kita serahkan aja ke masyarakat yang menilai siapa pemenangnya. Gitu. Kalau kami menjawab ini nggak siap nih. Kita serahkan aja ke masyarakat yang menjawab. Gitu. Oke, dari Bang Sarip gimana nih? Kalau saya jelas mempengaruhi. Jadi begini. Setelah 2 bulan terakhir ini, pasangan kandidat, baik satu ataupun dua, sudah melakukan kampanye dialogis. Artinya yang mereka sampaikan itu adalah, kalau seandainya pasangan ini terpilih nanti, masyarakat paling tidak sudah ada gambaran apa yang mau mereka kerjakan. Dengan cara penyampaian visi misi. Nah, di sana kemarin, ya mudah-mudahan masyarakat Aceh Singkil bisa menonton semua, bahwa program sebenarnya visi misi yang sesungguhnya, kemudian kandidat mana yang seharusnya mereka pilih, ya mungkin tergambarkan lewat debat kemarin, begitu kan. Kenapa masyarakat bisa menilai? Karena di situ ada penjelasan mengenai masalah visi misi. Visi misi ini sangat penting. Apakah visi misi itu menyentuh hajat hidup orang banyak, atau hanya sekedar menguntungkan investor atau para mafia proyek, begitu. Jadi dari visi misi itu bisa nampak. Contoh misalkan di program yang menyentuh rakyat, dari program Duha itu ada namanya pembagian baju sekolah gratis. Jadi ini sangat membantu untuk masyarakat Aceh Singkil. Ada namanya santunan kematian, begitu. Jadi saudara-saudara kita yang kena kemalangan, meninggal dunia, dari keluarganya dikasih santunan anak yatim. Jadi masih banyak program-program lainnya, yang itulah yang saya bilang tadi, kalau mantap ya mantap, tapi walaupun belum maksimal, begitu. Ya mudah-mudahan ya dari Radio Extra FM bisa memanggil kita lagi dengan waktu yang lebih, ya supaya bisa kita sampaikan sebelum tanggal 24 kan, begitu. 27 Bang. Karena pemilihan pilkada ini 5 tahun sekali. Rakyat masyarakat itu menentukan pilihannya sendiri yang dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh negara, begitu. Jadi perlu visi misi itu, gitu. Kami kalau kampanye dialogis yang kita sampaikan itu visi misi, begitu. Oke. Ini Bang, ini banyak masyarakat telah menentukan pilihan baik ke 01 maupun 02. Tapi kan hari ini yang mau dikejar ini adalah pemilih mengambang. Artinya mereka masih menimbang dan memilih untuk memilih siapa. Bahkan ada juga yang menyatakan gini nih Bang, teman-teman di keluarga menyatakan gini, ngapain juga milih orang gitu-gitu aja. Atau artinya ini kan teman-teman muda nih Bang. Teman-teman muda ini kan kecenderungan punya pemikiran ideal dan kadang-kadang tidak mau bersama ya dengan realitasnya ini Bang. Artinya kadang-kadang mau malas ngurus politik nih. Nggak ada itu kadang-kadang gitu Bang. Bagaimana nih untuk menggait nih pemilih-pemilih pemula ini Bang, atau anak muda? Nah, kalau dari kita, dari pasangan Duha, makanya kemarin Pak Dul itu berpikir untuk menentukan pasangan yang layak untuk mendampingi dia. Sehingga lahirlah daripada musyawarah-musyawarah bahwa untuk mengajak anak muda itu, untuk mengajak yang tidak peduli dengan politik itu, maka disandingkanlah dia dengan anak muda. Dengan harapan, dengan lahirnya Bang Dayat sebagai wakil daripada Pak Dul, bisa menggait para pemilih-pemilih pemula tersebut. Karena memang sangat dominan pemilih-pemilih pemula itu. Begitu. Nah, kalau mengenai masalah ini tadi, sebenarnya itu tugas daripada yang lain untuk mengedukasi bagaimana mereka supaya aktif dalam memberikan hak pilihnya, begitu. Karena Abang udah selesai. Lanjut. Karena memang kalau ya sangat picik ya kalau seandainya seorang anak muda itu nggak peduli, nggak aware dengan politik. Bagi saya itu salah begitu ya kan. Jadi anak muda itu harus aktif. Anak muda harus bisa menjadi multi kontrol, begitu. Lanjut Bang Manar. Baik, cara mempengaruhi sebetulnya bukan hanya dari pasangannya, tetapi kita melihat siapa orang di sana gitu, siapa tim-timnya, ya kan, siapa penggeraknya. Karena begini, kalau misalnya seorang kandidat ini, pemilih ini tidak tertarik sebetulnya dengan kandidat ini, tetapi karena ada
Bung Dapi misalnya di situ, dia tertarik. Ada Bung Arif misalnya di situ, dia tertarik. Nah, untuk mempengaruhi para pemilih pemula itu perlu strategi-strategi yang dilakukan, bukan hanya seorang kandidat. Nah, juga sampaikan Bung Sarip tadi, tidak serta-merta mutlak karena Bang Dayat sebagai anak muda, anak-anak muda ini ke Bang Dayat semua. Tidak. Terbukti juga anggota DPR yang pendukung di sini banyak muda-muda juga dari pasangan sahabat. Teman-teman sahabat muda yang dari kita-kita juga banyak anak muda gitu kan. Jadi ini sama-sama saja. Di sebelah Bung Sarip ada anak muda, di tempat kita juga bahkan lebih banyak anak muda gitu. Baru Bang Wahar, mungkin saya bertanya juga nih terkait dengan apa ya kemarinnya di debat itu ya. Pelabuhan CPO gitu ya. Memang tidak ada di dalam visi misi Pak Wayan atau memang ada di dalamnya untuk ada keberlanjutan itu? Ada. Ada. Ya? Itu ada. Makanya kan sempat ribut juga tuh Bang soalnya di sosial media tuh. Viralnya tuh Bang. Iya. Banyak berdebat nih Bang 0102 di sini. Bahas itu nih. Katanya ada yang bilang nggak ada gitu. Ada. Makanya kan di situ kan kita membuat itu untuk meningkatkan lagi kembali ke perkebunan. Ya kan? Bahkan untuk membuat pabrik minyak goreng, kemudian menciptakan pabrik-pabrik baru untuk keberlanjutan ekonomi kita. Nah, itu kan program Pak Dul, Pak Oyon bersama Pak Dul di 2012-2017 dulu. Nah, yang disampaikan Pak Oyon bahwa kenapa tidak dilanjutkan kan itu kemarin. Makanya kita membuat tema itu pembangunan berkelanjutan gitu. Itu yang diharapkan. Bahkan kita sudah membuat video di CPO itu bagaimana kemudian setelah Pak Oyon dan Pak Hamzah ini berhasil, CPO itu kembali dilanjutkan. Gitu. Artinya memang ada di dalam program visi-visi dan program tadi ya. Oke. Clear berarti ini Bang. Clear. Rekamnya ini. Itu. Oke, baik. Kita jeda lebih dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di PodX Podcast Extra FM. Oke. Kedua bintang tamu kita ada jurkam dari masing-masing pasangan calon ya. Oke, tadi kita sudah banyak mengupas mengenai debat publik kemarin yang cukup ya menimbulkan perdebatan juga. Habis debat di Gedung Seni Budaya, debat juga di media sosial gitu kan. Debat lanjut juga di warung. Lanjut terus gitu ya. Oke. Ya memang kalau menjelang hari H ya gitu. Yang penting debatnya sehat ya kan. Nggak pakai adu fisik gitu kan. Nah, alhamdulillah juga tuh Bang. Kemarin kondusif juga gitu ya, kan. Kondusif. Padahal ya artinya jaga-jaga juga kita kan. Tapi artinya pasangan juga mampu mengendalikan para pendukungnya lah, tidak sampai kayak daerah lain gitu kan. Daerah sebelah aja sampai agak seru juga itu Bang kan, sempat break ya. Oke deh. Jadi ini kan banyak nih debat-debat ini yang jadi trending lah. Ini bakal digoreng nggak ini? Stunting, rewang dan seterusnya gitu kan. Bang Wanhar gitu. Baik. Saya perlu minta tanggapan CPO tadi. Oh, boleh. Oh, clear kan dulu, boleh. Iya. Tapi udah clear tadi Bang Wanhar. Mau diklarifikasi aja. Apa mau ditanggapi? Kalau mau nanggapi boleh juga, Bang. Dulu boleh, Bang. Kenapa? Begitu. Jadi begini. Mengenai CPO, nampaknya kalau pasangan Duha memang terpilih nantinya, kami beranggapan bahwa CPO itu adalah program gagal. Sehingga kalau dia program gagal, berarti haram hukumnya untuk dilanjutkan. Nah, betapa disayangkan, sangat disayangkan berapa puluh miliar dana rakyat Aceh Singkil yang tertimbun di situ. Saya pikir itu kena mungkin kesalahan di awal, kesalahan perencanaan di awal gitu. Sehingga sampai hari ini kajian manapun nampaknya masih sulit untuk menyelesaikan itu gitu kan. Kecuali dialihfungsikan kepada yang lain, apalagi dengan bertentangan dengan Permen SDM kalau nggak salah yang terbit tahun 2021 itu begitu. Yang sekarang biodiesel katanya gitu. Saya pikir begitu. Kalau seandainya pasangan Duha, nampaknya itu tidak melanjutkan program CPO yang sudah
dibuat itu. Gitu. Tegas nih ya Bang. Ya, tegas. Karena kalau memang misalkan itu dilanjutkan, kenapa nggak dilanjutkan 2017-2022 kemarin kan? Karena itu begitu. Program Pak Oyon, ngapain dilanjutkan kan gitu. Dan insya Allah pemenangnya juga nanti ke 01. Gitu. Masing-masing punya rasionalisasi. Iya. Kenapa lanjut? Iya, itu gitu. ya. Pemilih kita aja lah. Oke. Iya. Iya. Pada masyarakat Cesingkil tentunya. Oke. Lanjut Bang, pertanyaan saya tadi Bang, gimana? Mau digoreng terus nih? Nah ini yang membuktikan bahwa masyarakat kita ini sudah mulai cerdas. Mau digoreng, mau digulai, mau direndang, silahkan saja gitu. Ya kan? Ini adalah debat publik, artinya semua orang bisa memberikan pendapat. Nah, kalau debat tertutup itu tidak mungkin disiarkan secara langsung kan begitu. Betul. Jadi hasilnya itu memang perlu dibahas, perlu didiskusikan. Bila perlu kita tantang nih lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk menguji, menganalisa hasil debat kemarin. Nah, kampus kita, perguruan tinggi, BEM, organisasi, silahkan saja gitu. Kalau saya bukan hanya digoreng, mau digulai, mau direndang, mau dibakar silahkan gitu, ya kan? Biar masyarakat menentukan pilihannya dengan hasil debat kemarin. Bahkan kita dengan percaya dirinya, setelah hasil debat kandidat kemarin kita buat nonton bareng siaran ulang di posko gitu. Kita kembali melihat itu bagaimana hasilnya gitu. Itu. Oke. Bang Syarif, gimana nih? Lanjut Bang. Kalau saya begini, boleh digoreng, tapi gorengannya memang harus betul-betul enak. Artinya menggoreng masyarakat Cesingkil, netizen silahkan menggoreng dengan masakan yang enak. Artinya goreng boleh dengan cara beretika dan beradab. Begitu. Jangan sempat nanti para orang tua kita, abang kita, para kandidat kita yang mencalon, ya kan? Kita masyarakat ini yang makan makanan. Karena begini, saya kemarin pernah dituduh juga mempunyai akun ini begini. Cuma lagi setelah saya ancam dengan laporan, kita kan punya advokasi, kita konsultasikan bahwa itu masuk delik memang. Mengambil foto saya, membuat nama saya diumum ke dalam sebuah grupnya gitu ya kan, tanpa konfirmasi dengan saya, itu sudah masuk unsur. Jadi jangan sempat gara-gara pilkada ini, gara goreng-menggoreng ini, ada yang masuk penjara kena undang-undang ITE begitu. Dihindari semaksimal mungkin. Gorenglah yang enak, gorenglah yang mantap begitu. Jangan sampai gosong ya. Jangan sampai gosong gitu. Enak nantinya. Kalau nggak suka goreng digulai kan. Ya betul. Kalau itu setuju. Banyak menu yang tinggal pilih lah mau gorengan, terserah. Tapi ada sedikit memang yang mau saya tanyakan sama Bung Wan hari ini. Boleh silakan. Boleh. Mengenai masalah ketika panelis menyanyikan kemarin itu tentang mengenai masalah dana otonomi khusus terhadap pasangan 01 itu dijawab oleh Pak Wakil ya hari itu ya. Iya, benar. Di mana di dalam penjelasan Pak Wakil menurut saya ada keliru sedikit. Gitu. Keliru. Walaupun Pak Hamzahnya menyampaikan dengan cara berapi-api, kemudian ada yang menuding yang sorak-sorak itu adalah kawan kita tapi salah tudingan. Oke, poin kelirunya apa? Di mana poin kelirunya? Poin kelirunya itu mengenai masalah ketika ditanya apa solusi solusi dari pasangan 01 itu kemarin kan? Ya. Kalau seandainya posisi otsus habisnya 2027 gitu kan. Nah dijawab oleh pasang Pak Hamzah itu bahwa dia katanya kalau memang mereka terpilih dia akan datangi gubernur, sama-sama mereka dengan gubernur terpilih untuk ke Jakarta atau ke pusat untuk melobi perpanjangan daripada otsus itu begitu. Kan begitu kemarin ya. Menurut saya ada agak sedikit keliru. Nah, otonomi khusus itu, otsus itu adalah dana kompensasi perang antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Itu dulu. Kemudian otsus ini kita menganut Undang-Undang Nomor 18 gitu, ya kan? Nah, mekanismenya ada, aturannya ada. Jika habis itu otsus 2027, memang dampaknya sangat besar untuk masyarakat Aceh. Termasuk mungkin barangkali ke depan kalau otsus itu habis BPJS kita bayar, BPJS kesehatan itu gitu. Ya kan? Nah, kelirunya
posisi Pak Hamzah pada hari itu, dia ikut untuk mengusulkan itu, mengajak gandeng dengan gubernur. Padahal sepengetahuan saya mengenai masalah otsus ini adalah ranahnya pengusulan itu Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI. Senator Aceh kita itu ada 4, ditambah lagi nanti DPR RI. Begitu. Nah, layaknya kalau untuk kabupaten itu hanya saya menerima dana transparan saja, tidak lebih. Menerima dana transparan saja, lakukan sesuai dengan juknisnya, begitu. Kalau untuk urusan lobby, saya pikir itu keliru. Karena itu tanggung jawab pemerintah Aceh beserta dengan Dewan Perwakilan Daerah. Tugas mereka itu, begitu. Demikian. Oke. Ya. Boleh-boleh saja, kan begitu. Begini, tentu dalam kepemerintahan ini ada jenjang yang harus kita lewati step by step, ya kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana strategi. Nah, ini kan strategi itu kan punya masing-masing. Tidak semua 2 tambah 2 itu hasilnya 4. 1 tambah 3 juga bisa menjadi 4. Ya kan? Bahkan 5 kurang 1 juga bisa menjadi 4. Ya kan? Jadi strategi yang dia lakukan itu adalah membangun jalinan komunikasi. Ya, walaupun melalui DPD seperti yang disampaikan Bung Syarif tadi, sebagai kita kepala daerah, baik di tingkat kabupaten dan gubernur, itu koordinasinya jelas. Ya kan? Melalui gubernur. Kemudian ada DPR juga, DPD juga. Ini harus dijalin komunikasi semua. Saya pikir itu tidak ada yang keliru kalau di situ. Jelas, arahnya sudah jelas. Lalu kemudian kalau kita melakukan komunikasi selanjutnya dengan DPD, juga kita harus bersama-sama dengan kepala daerah provinsi gitu. Kan tidak mungkin. Dan yang membuat persetujuan itu juga sudah ada ketentuannya. Tidak serta-merta Bupati Aceh Singkil nanti yang mengusulkan. Ini kan menjadi kesepakatan bersama. Karena dana otsus itu bukan serta-merta hanya untuk diberikan ke provinsi, tapi disalurkan ke kabupaten kota gitu. Saya pikir itu tidak ada keliru di situ. Artinya gini nih Pak, dengan tidak adanya otsus nanti di 2027, artinya anggar setiap kabupaten kota di Aceh ini menurun. Ya. Ini Aceh akan semua mengalami nih, semua kabupaten kota. Ya, betul. Nah, artinya ini sebuah tantangan nih yang awalnya sudah nyaman adanya otsus untuk menjalankan roda pemerintahannya di setiap daerah. Nah, ini kan perlu ada strategi nih, strategi untuk menutupi kekurangan anggaran supaya daerah ini melakukan akselerasi kecepatan untuk pembangunan daerahnya. Nah, dari abang-abang lah, gimana menanggapinya kira-kira? Ya, kembali lagi yang seperti kita sampaikan tadi. Untuk pembangunan berkelanjutan itu kita butuh relasi yang tinggi. Tidak serta-merta kita hanya bisa mengandalkan anggaran pendapatan belanja kabupaten. Ya kan? Bagaimana kemudian kita membangun komunikasi dengan baik dengan gubernur terpilih, sehingga kita juga bisa menurunkan kegiatan-kegiatan dari provinsi, bahkan juga dengan presiden. Nah, ini kerjasama yang baik inilah yang kita harapkan nanti ke depan, bagaimana membangun komunikasi itu. Dan itu sudah terbukti di masa kepemimpinan Pak Oyon. Bagaimana menjemput kegiatan di APBA dan APBN yang begitu banyak di Kabupaten Aceh Singkil ini. Sehingga infrastruktur pada masa itu sangat luar biasa pembangunannya. Dan inilah yang kembali kita ingin lanjutkan, bagaimana membangun kembali pembangunan yang tertunda ke depan itu. Pembangunan yang tertunda yang dulu kembali kita lanjutkan untuk ke depan. Intinya bagaimana kita mampu membangun relasi baik di tingkat provinsi dan tingkat pusat, sehingga akselerasi yang diharapkan tadi itu bisa terjadi nanti. Itu Bung Arif. Iya, Bang Arif gimana nih strategi dari Duha 02 nih? Cerita dana adalah cerita politik. Cerita politik adalah cerita partai, begitu. Nah, dia sejauh apapun bahasa kita hari ini lobby, kalau kita tidak didukung oleh partai-partai besar, itu nol. Itu nol. Gitu. Nah, hari ini posisi Duha itu optimisme dengan partainya Pak Presiden yang insya Allah terpilih pasangan Duha ini, partainya Presiden ini, apalagi visi misi kita udah kita ini kan nih, udah kita samakan begitu ya kan. Dari APBN insya Allah kita mampu. Nah, kalaupun habis berakhirnya otsus di 2027, selain daripada pendapatan pajak dan lain sebagainya itu, APBN yang kita gandeng melalui partai-partai politik yang besar yang sudah ada itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Wanhar tadi juga, bahwa kita juga akan menggandeng APBA
Sehingga lobby partai itu sangat penting. Partai besar itu sangat mempengaruhi. Nah, kita sudah sepakat semua ini bahwa APBK kita itu tidak sanggup untuk membangun daerah ini. Nah, sedikit saya sampaikan klarifikasi tentang mengenai masalah pembangunan dan ini itu. Nah, beda Pak Oyon dengan Pak Dul. Kalau Pak Dul ini membangunnya mulai dari desa. Begitu. Pak Dul komitmen membangun mulai dari desa. Begitu Bung Wanhar. Kalau mungkin kawan itu yang membangunnya mulai dari kota. Oh, itu Bung Syarif ngopinya terlalu jauh. Terlalu dekat itu. Terlalu dekat. Nanti saya bebaskan fakta-fakta waktu kita nggak cukup. Ya kan? Saya sambung sedikit lagi. Ngopinya terlalu dekat. Saya sambung sedikit lagi. Jangan menyebar fitnah di sini. Ya kan? Lanjut. Kita punya bukti bagaimana Pak Oyen memulai membangun dari pelosok desa. Betul. Boleh maksud saya begini. Nanti kita lanjut di sana. Saya sebarkan fakta-fakta. Jadi begini. Lanjut. Kemudian bedanya lagi ini masalah pembangunan ini. Kalau Pak Dul ini membangun sesuai dengan keinginan rakyat, bukan kebutuhan ataupun kemauan dari pemimpin itu sendiri. Tapi kebutuhan rakyat. Kan begitu banyak kita lihat sekarang ini bangunan-bangunan yang mangkrak. Katakan misalkan saya lihat kemarin di Facebook itu, masa di masjid kanan ada di depan, ada di samping musala, di jalan sebelah kiri ada musala, di kanan juga ada musala. Untuk apa coba? Kan begitu. Ada saya lihat juga di media sosial itu ada perumahan guru yang terlantarkan. Artinya berarti pembangunan itu tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan rakyat. Begitu. Mungkin demikian. Oke Bang, sebagai penutup nih Bang. Tadi kita udah banyak bicara perbedaan-perbedaan nih Bang. Siap. 01, 02. Mungkin kesamaannya harus kita bahas nih Bang. Terakhir. Kesamaannya. Oke, kalau kesamaan tentu masing-masing dari kandidat ini ingin membangun Aceh Singkil, mewujudkan kemakmuran, ya kan, mewujudkan kesejahteraan. Ini sama-sama ini. Artinya pasangan Pak Oyen juga ingin membangun Aceh Singkil, pasangan Pak Dul juga ingin membangun Aceh Singkil. Tetapi yang mempunyai otoritas tertinggi nanti kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan itu, yang sudah mempunyai hak pilih. Itu. Kalau kesamaannya tetap itu, ya kan? Kesamaannya sama-sama ingin membangun dan sama-sama bersahabat gitu. Gitu. Sahabat. Jadi kesamaan bukan beda-beda Jadi kita sama-sama ingin bangun, sama-sama bersahabat gitu. Kalau kita beda-beda terus ya ini nggak maju-maju ini. Jadi apapun ceritanya, hari ini masyarakat Aceh Singkil itu kepengennya sehat. Masyarakat Aceh Singkil itu kepengennya cerdas. Masyarakat Aceh Singkil itu kepengennya sejahtera. Saya pikir cukup dengan cerdas, sehat, dan sejahtera untuk membangun Aceh Singkil 5 tahun ke depan. Begitu. Jadi kesamaannya apa nih Bang? Kesamaannya? Nampaknya hampir sama juga. Sama nih ya Bang? Ya, ingin sama-sama di akhirnya itu ingin membawa Aceh Singkil ini untuk lebih sejahtera. Bukan begitu Bang Wanhar? Ya. Begitu. Oke, sebelum ditutup mungkin ada closing statement ya dari masing-masing bintang tamu. Silakan Bang Wanhar. Terima kasih. Dalam Pilkada Aceh Singkil yang juga menjadi hitungan hari ini, kita berharap mempunyai pemimpin untuk membangun kembali Aceh Singkil itu, dan harapan kami itu hadir dengan pasangan sahabat Pak Oyen dan Pak Hamzah nomor 1. Tentu ke depan kita ingin membangun Aceh Singkil ini mulai dari pelosok desa pertama, dengan berkeadilan dan berkasih sayang. Itu yang kita menjadi harapan kita, sehingga pembangunan kita berkelanjutan, ekonomi bangkit, dan kita harapkan Aceh Singkil semakin maju. Terima kasih, Bung Davi. Dari Bang Syarif, silakan. Baik, terima kasih. Aceh Singkil ini bukan hanya milik sekelompok saja. Aceh Singkil ini bukan hanya milik golongan tertentu saja. Aceh Singkil ini bukan hanya milik perseorangan saja. Akan tetapi Aceh Singkil ini adalah milik kita bersama. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga. Mari sama-sama kita pelihara. Mari sama-sama kita rawat. Dengan cara beradab dan beretika. Kemudian memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November. Artinya untuk 12 hari ke depan masih ada kesempatan masyarakat, masih ada kesempatan rakyat Aceh Singkil untuk menentukan hak pilihnya.
Besar harapan saya, masyarakat betul-betul jeli melihat sosok-sosok yang mau dipilihnya. Kenali itu. Yang pertama, kenali dulu sosok bupatinya, calonnya siapa, track recordnya kemana, jiwa sosialnya seperti apa, begitu. Kemudian yang kedua, kenali juga visi misinya. Apakah visi misi ini menyentuh hajat hidup orang banyak atau tidak? Saya pikir demikian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pemirsa, ya itulah tadi ya diskusi kita di PodX kali ini ya. Mudah-mudahan debat itu bisa memberikan sebuah gambaran ya bagi para pemilih di Kabupaten Aceh Singkil untuk tidak salah memilih ya nanti pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Saya Davi dan saya Arif dan kru yang bertugas pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.